Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa obrolan Karebosi kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Filza Burhan. Ya, pemirsa Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kemarin pada 23 Oktober 2019 telah mengumumkan susunan Kabinet Kerja periode kedua. Sebanyak 38 menteri yang telah dilantik, terdapat sejumlah wajah baru. Ada 53% berasal dari profesional dan terdapat 47% berasal dari partai. Dari publik ada yang suka, ada pula tentunya yang tidak suka. Namun dari nama yang diusung Kabinet Indonesia Maju, sepertinya ingin memperlihatkan adanya kesan optimisme terhadap susunan atau komposisi dari Kabinet Kerja yang baru ini. Pada malam hari ini pemirsa kita akan bahas optimisme Kabinet Indonesia Maju khususnya dari aspek hukum, politik, dan ekonomi. Sudah hadir para narasumber kami di studio pemirsa. Ada Bapak Sukri Tama selaku pengamat politik. Assalamualaikum, selamat malam Bapak Sukri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di obrolan Karebosi, dan pemirsa juga sudah hadir bersama saya di studio Bapak Firman Mane selaku pengamat ekonomi. Assalamualaikum, selamat malam Pak Firman. Waalaikumsalam Mbak Firsa. Apa kabar Pak Firman? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir Pak Firman. Dan juga pemirsa sudah hadir di studio bersama saya Bapak Fajrul Rahman Jurdi selaku pengamat hukum. Assalamualaikum, selamat malam Bapak Fajrul. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih sudah meluangkan waktu di obrolan Karebosi. Pertama saya ingin bertanya kepada Bapak Sukri terlebih dahulu. Ini khususnya dari aspek politik. Dengan susunan atau komposisi Kabinet Kerja Jokowi yang baru ini, apa yang paling memperlihatkan optimisme Pak Sukri? Iya, baik. Dari komposisi kan kita melihat ada persentase profesional lebih banyak ya. Profesional lebih banyak, partai sedikit ya lebih, jadi 40, tadi kan 47 53 ya. Saya kira kurang lebih sesuai dengan janji Pak Presiden 55 45 gitu. Nah, salah satu poin dari komposisi ini, profesional dan partai politik adalah mungkin ada pesan dari Pak Presiden bahwa kabinet ini diupayakan akan bekerja profesional. Artinya dia akan bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing dengan target-target yang jelas, yang sesuatu yang menjadi lebih optimistik begitu. Bahwa kemudian masih ada partai politik, tentu saja kan kemarin Bapak Presiden juga sudah sejak awal melakukan dalam tanda petik penyaringan begitu, sehingga kemudian meskipun ada orang partai tapi tetap saja ada standar-standar yang mesti diikuti, sehingga kemudian tidak sembarangan orang yang diusulkan oleh partai bisa masuk. Dan saya kira banyak proses, banyak dinamika di belakang layar yang telah terjadi dan ketika kemudian akhirnya muncul komposisi ini. Nah, yang bisa kita lihat berikutnya adalah mungkin memang tadi kita katakan bahwa ada yang suka, ada yang tidak suka. Saya kira ini itu biasa. Itu biasa karena kan tidak semua orang tentu bisa disenangi dan tidak semua orang juga bisa dibenci begitu. Tapi paling tidak kan sekarang ini kita tetap optimis karena komposisi itu paling tidak pertama, kemudian ada nama-nama baru, ada semangat baru yang dibawa oleh kabinet ini, dan Bapak Presiden seolah-olah ingin menunjukkan ya. Dan saya kira juga ketika Pak Presiden mengumumkan di depan istana sambil duduk di depan, itu juga pesan bahwa betul kita santai tapi kita akan bekerja keras dan orang-orangnya adalah orang-orang seperti ini. Dan itu saya pikir kita belum bisa menjudge sampai saat ini ya bahwa ini kemudian pasti akan gagal atau berhasil, karena kan kita menunggu apa yang akan dikerjakan. Bahwa kemudian ada menteri-menteri yang menteri lama yang masih tinggal kan, kita berarti masih berpikir akan ada keberlanjutan dari apa yang sudah ada. Kemudian kita berharap ada proses evaluasi yang sudah dilakukan, kemudian itu diperbaiki di periode kedua di Kabinet Indonesia Maju ini. Jadi ya sampai saat ini saya kira mungkin kita masih bisa optimis dengan melihat orang-orang yang ada, meskipun tentu saja ada kontroversi di sana. Baik, didominasi oleh profesional begitu, meskipun kita ketahui selalu kalau dari partai itu mengutamakan kapasitas dan integritas, tapi tetap didominasi oleh profesional. Tanggapan Bapak? Ya, dengan didominasi oleh profesional kan pesan Pak Jokowi kan begini. Ketika penyusunan kabinet itu kan selalu bahwa ini kan urusan politis. Kalau urusan politis berarti ada tawar-menawar politik yang ada di sana. Nah, kalau ada tawar-menawar politik, orang khawatir, masyarakat bisa saja berasumsi bahwa kalau tawar-menawar politik maka kemudian profesionalisme itu bukan menjadi hal yang utama, karena deal yang akan menjadi utama. Tapi dengan menempatkan lebih banyak profesional, maka Pak Jokowi memberi pesan bahwa mungkin saja betul ada tawar-menawar politik, tapi profesionalisme tetap akan saya junjung tinggi, sehingga kemudian komposisinya lebih banyak profesional. Itu saya kira pesan awal yang ingin disampaikan Pak Jokowi. Baik, nah salah satu hal yang paling mengejutkan dari susunan Kabinet Kerja yang baru ini dari Jokowi adalah seorang yang telah menjadi rival selama 2 kali di pesta politik, kontestasi politik, ini malah menjadi pembantu dalam hal ini Menteri Prabowo begitu. Tanggapan Bapak? Jadi saya kira begini, kita mesti melihat
suasana kebatinan Pak Jokowi. Dalam konteks ini kan Pak Jokowi memang sudah sejak awal memesankan akan melakukan konsolidasi politik. Ya. Nah, konsolidasi ini penting karena kan pesannya adalah jangan sampai suasana yang kemarin yang seolah-olah terpolarisasi pada dua kutub begitu, yang seolah-olah terpisah begitu tajam, itu kemudian akan berlanjut terus dan itu akan mengganggu, itu dikhawatirkan akan mengganggu kebijakan-kebijakan yang akan ada ke depan. Dengan bergabungnya partai yang tadinya dianggap rival, meskipun sebenarnya di politik itu biasa saja. Karena kan yang utama kan adalah kalau kepentingannya sama, kenapa tidak? Meskipun kemudian kemarin bermusuhan, kan bermusuhan dalam proses itu saja. Karena memang selalu politik itu dinamis, sekali lagi. Iya, sangat dinamis. Kalau kepentingannya ketemu dan kemudian punya visi yang sama, kenapa tidak bergabung begitu? Cuman meskipun kemudian ini mesti dilihat dalam kerangka yang lebih jauh. Pak Jokowi ingin mencoba mengkonsolidasikan konteks politik nasional dalam konteks yang terkonsolidasi. Meskipun kemudian sekali lagi mungkin ada yang kecewa karena mungkin pendukung Pak Prabowo karena Gerindra mengirim 2 orang gitu, dan kemudian Pak Prabowo sendiri yang hadir di situ sebagai ketua ya, sementara beberapa partai lain kan tidak mengirimkan ketuanya sebagai menteri. Nah, ini juga menjadi pertanyaan. Tapi saya kira Pak Jokowi adalah seorang politisi yang sangat mumpuni gitu, pasti sudah menghitung dan tentu juga menghitung kapasitasnya. Makanya kan Pak Prabowo ditaruh di tempat yang dianggap punya sesuai dengan kapasitas sebagai Menhan kan, dengan latar belakang jenderal Angkatan Darat dengan pengalaman yang luar biasa. Saya kira ini juga menjadi hal yang menjadi sesuatu yang menjadi nilai plus. Baik. Meskipun sekali lagi saya katakan ini juga akan meninggalkan akan membuka peluang adanya barangkali friksi di dalam di dalam kabinet. Tapi saya kira Pak Jokowi tahu ramuannya, nanti kita lihat, kita tunggu nanti kinerja akan ditunjukkan. Pak Sukri, dalam case yang sebelumnya rival akhirnya menjadi partner kerja begitu, dalam hal ini pembantu sebagai menteri Bapak Prabowo, mungkin kalau dari sisi Presiden Joko Widodo adalah ya ingin konsolidasi untuk persatuan gitu, plus juga sudah melihat kapasitas dari yang bersangkutan. Tapi kalau dari sisi Bapak Prabowo-nya sendiri begitu, berkenan untuk bergabung, banyak spekulasi yang menyeruak di publik begitu. Ada yang mengatakan bahwa haus kekuasaan atau jabatan, yang satunya lagi mengatakan bahwa Pak Prabowo bergabung sebagai menteri ingin menjadikan batu loncatan untuk di Pilpres yang mendatang. Kalau dari Pak Sukri bagaimana? Iya, saya kira kemungkinan itu dalam politik bisa saja terjadi, karena ya tentu saja mungkin saja barangkali Pak Prabowo seperti yang dianggap orang bahwa membutuhkan kekuasaan itu, tapi saya kira juga itu akan bergantung, nanti kita lihat. Karena seingat saya beberapa awal, kalau kita perhatikan di dinamika awal Pilpres itu, bahkan saya sempat dapat kabar Pak Prabowo itu ditawarin menjadi wakil presiden, tapi beliau waktu itu menolak kan, karena kemudian memilih untuk maju sendiri. Itu juga saya kira adalah sesuatu yang mungkin kalau Pak Prabowo orangnya misalnya dalam tanda petik haus kekuasaan barangkali, saya kira mungkin jabatan itu akan diterima, bukan ke wakil presiden lebih tinggi daripada menteri, misalnya sekedar menteri. Itu mungkin salah satu. Tapi ya itu yang saya katakan tadi, kita tidak bisa melihat itu dari kerangka yang sederhana seperti itu, karena kita melihat bahwa ketika Pak Prabowo bergabung di dalam koalisi ini tentu ada target-target politik yang ada. Tidak mungkin tidak, itu pasti ada target politik. Nah, barangkali yang kita bisa lihat adalah selama ini kan Gerindra selalu berada di posisi yang oposisi, dan saya kira selama 5 tahun, 5 atau 10 tahun saya kira ke belakang ya, dua kali periode presiden menjadi oposisi. Nah, saya kira mungkin ini saatnya Gerindra untuk mencoba masuk di dalam sistem, untuk ikut terlibat di dalam proses ini. Apalagi mungkin jangka panjang, kita kan di depan sana nanti ada pemilu 2024, yang barangkali tadi yang sudah dikatakan mungkin saja punya target itu, ya mungkin saja itu terjadi. Dan jika memang itu menjadi salah satu targetnya, maka saya kira pilihan rasionalnya adalah memang bergabung dalam koalisi ini. Karena nanti jangan sampai, karena kabinet ini kan akan menjadi panggung politik. Kalau kemudian memang ada target barangkali dari Gerindra untuk mengejar nanti 2024, ya mereka harus membangun itu dari sekarang. Nah, kalau begitu manfaatkan panggung yang ada sekarang. Dan dengan masuk ke dalam, tidak menjadi oposisi. Salah satunya. Padahal selama ini Gerindra oposisi yang kuat begitu untuk pemerintahan selama ini. Iya, memang beberapa kalangan kan kemudian menyayangkan ya, dengan bergabungnya Gerindra kan artinya hanya tinggal satu partai yang pure memainkan posisi oposisi. Meskipun ada 2 partai yang tidak masuk kabinet ya, ada PKS dan Demokrat. Tapi Demokrat kan kemarin saya kira Pak SBY sempat ketemu dengan Pak Jokowi. Orang kemudian menggadang-gadang barangkali ada menteri dari Demokrat, meskipun pada akhirnya tidak ada. Tapi saya kira juga posisi kedua partai ini agak sedikit berbeda. Demokrat saya kira mungkin sedikit lebih lebih tawar begitu ya dengan pemerintah, sementara PKS saya kira mungkin masih memainkan peran seperti dulu. Tapi mungkin saat ini sayangnya karena PKS tidak lagi ditemani Gerindra. Tapi kita menunggu, karena
oposisi itu kan tidak hanya selalu dalam konteks parlemen, karena di dalam bingkai kabinet juga bisa jadi oposisi itu terjadi di dalam. Dan kalau saya melihatnya itu juga bisa jadi hal yang menarik nantinya, karena itu artinya kebijakan-kebijakan yang nantinya barangkali akan dikeluarkan oleh pemerintah Jokowi kali ini di periode kedua ini adalah hasil dari proses banyak sekali perdebatan, perdebatan di dalam yang kemudian ketika dikeluarkan itu berarti adalah sebuah titik kesepakatan dari banyak kekuatan elit politik. Baik, kalau pandangan dari Bapak Firman sendiri Pak terkait komposisi yang baru ini, apa saja yang membuat Bapak setuju dengan optimisme yang ada? Iya. Jadi tentu kita selaku masyarakat atau rakyat ya berharap bahwa dari kabinet yang terbentuk di periode kedua masa pemerintahan Jokowi ini membawa atau menggiring masyarakat itu pada tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Ya tentu itu satu sikap optimisme yang diharapkan oleh masyarakat. Karena kalau melihat dari 5 tahun kepemimpinan Jokowi yang lalu kan ada beberapa catatan-catatan penting yang bisa menjadi pembelajaran untuk masuk ke periode 5 tahun ke depan ini. Seperti misalkan dari sisi kemandirian bangsa, ya saya kira ini masih perlu dipertanyakan. Karena rupanya bangsa Indonesia ini terlalu banyak memanfaatkan misalkan utang dari luar negeri. Yang saya kira kalau terlalu banyak utang itu akan menggerus kemandirian sebuah bangsa. Bahkan dalam tingkatan tertentu nanti bangsa itu malah bisa diperdaya, bisa didikte dan segala macam ya. Sebagaimana negara-negara lain yang saat ini juga mengalami hal yang sama. Nah, sehingga tentu kita berharap banyak bahwa dengan kabinet yang baru ini pemerintah betul-betul bisa mengambil pembelajaran dari masa lalu. Belum lagi kalau misalkan kita melihat dalam berbagai hal masyarakat itu masih mengalami berbagai kesulitan kehidupan. Misalkan tingginya harga sembako, naiknya tarif dasar listrik, BBM, ya harga tiket dan segala macam. Ini kalau tidak dibenahi dengan baik, maka tentu tetap mencerminkan kelesuan ekonomi di periode yang kedua ini. Apalagi ada beberapa struktur kabinet khususnya untuk ekonomi itu yang tidak berubah, seperti Menteri Keuangan masih tetap Sri Mulyani di sana. Ya, tetapi tentu tidak bisa juga kita membangun pesimistis semata. Bahwa dengan kabinet yang ada ini tentu kita berupaya juga untuk memang membangun optimisme ke depan. Apalagi kalau memang kita melihat bahwa sebenarnya seluruh menteri-menteri ini kan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain, sehingga semuanya harus bersinergi. Misalkan satu hal juga yang kita lihat kelemahan dari 5 periode sebelumnya itu, misalkan janji Jokowi untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dalam 5 tahun kepemimpinan beliau yang lalu itu 7-8% pertumbuhan ekonomi, tapi kan pada kenyataannya hanya mampu mencapai sampai 5%. Nah, berarti ada capaian yang meleset. Nah, sehingga tentu berangkat dari situ ya optimisme kita bahwa ada upaya yang betul-betul real yang mampu menyentuh kebutuhan masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi itu betul-betul bisa tercapai dan betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat. Kalau Pak Firman melihat begitu dari figur-figur menteri yang bisa dikatakan masuk dalam tim ekonomi di kabinet kerja yang baru ini, optimis bisa membuat terobosan-terobosan. Ya, satu yang mungkin bisa kita harapkan dari misalkan Menteri Pertanian, karena memang core kompetensi bangsa Indonesia kan sebenarnya dari sektor pertanian, perkebunan, ya kemudian perikanan, kelautan dan segala macam. Nah, rupanya ada reshuffle ini dari sisi Kementerian Pertanian itu yang kemarin itu diganti menjadi Pak Syahrul Yassin Limpo, di mana kita berharap bahwa Pak Syahrul ini saya kira juga memiliki kemampuan akademis ya, atau kemampuan yang multi talent lah kalau kita bisa katakan seperti itu.
Karena pada kenyataannya kalau kita refresh lagi ke 5 tahun sebelumnya, bahwa memang kelihatannya pemerintah itu belum mampu tumbuh dari sisi pertanian, pertambangan, kehutanan dan segala macam. Dimana kita lihat bahwa ternyata 5 tahun yang lalu itu bangsa Indonesia itu masih menjadi importir ya dari berbagai komoditas. Yang tragisnya lagi bahwa ada beberapa komoditas yang diimpor oleh negeri ini justru merupakan andalan bangsa kita, seperti beras. Coba bayangkan, beras yang dulu di masa-masa pemerintah yang lalu pernah menjadi swasembada beras Indonesia ini, tetapi ternyata di era Jokowi di awal-awal pemerintahnya itu justru mengimpor beras. Nah ini kan satu hal yang sekira karena belum dioptimalkan dari sektor pertanian ini. Baik, ya. Pak Firman, kita melihat juga sosok-sosok yang baru dan muda, contohnya Nadiem Makarim yang sekarang menjabat sebagai Menteri Dikbud. Ya terus terang kehadiran Nadiem ini itu memang di luar dari prediksi kita semua ya. Pak Jokowi sempat mengatakan dibutuhkan ada link and match dari dunia pendidikan ke industri, yang mana Nadiem ini adalah berasal dari dunia industri. Nah itulah kita bilang bahwa memang kalau memang seperti itu yang diharapkan, bahwa ada optimisme dari sisi pembangunan kualitas sumber daya manusia sehingga dihadirkan Nadiem di sana. Ya walaupun misalkan kita lihat Nadiem itu masih bergelar S2, usianya masih muda, sementara di bawahnya nanti kan ada banyak profesor, ada banyak doktor yang senior-senior. Ya tentu memang optimisme yang dibangun adalah bagaimana Nadiem ini betul-betul nanti mendrive masyarakat pendidik atau masyarakat di level pendidikan ini betul-betul terbuka wawasannya bahwa kita tidak bisa semata-mata hanya dalam perspektif manual semata, tapi ternyata tidak, kita harus membangun sektor pendidikan ini dari perspektif yang lebih canggih, lebih milenial begitu ya, dengan memanfaatkan teknologi informasi. Baik, Pak Fajrul, kalau optimisme Bapak terhadap Kabinet Indonesia Maju, khususnya dari aspek hukum? Saya mau mulai dulu dari pidato Pak Jokowi. Pidato Pak Jokowi itu keren sekali. Ada satu istilah yang beliau sampaikan, disebut dengan Omnibus Law. Omnibus Law itu, Pak Jokowi bilang dengan Omnibus Law, kita akan mempredatori, bahasa kasarnya. Atau kita akan menghilangkan sekitar puluhan undang-undang. Ada dua undang-undang yang menjadi sentrum Omnibus Law, yakni Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang UMKM. Kita tidak tahu nih, Undang-Undang MD 3, Undang-Undang 12 tahun 2011 itu sudah diubah menjadi Undang-Undang 15 tahun 2019. Meskipun tidak signifikan perubahannya, tapi saya tidak melihat apakah isi pikiran legislasi presiden ketemu dengan isi pikiran legislasi DPR. Satu. Dan sementara Menteri Hukum dan HAM masih Yasona Lawli. Satu. Yang kedua adalah Kapolri misalnya, saya kira tubuh baru tapi perspektif masih lama. Karena Pak Idam ini sebenarnya lama dengan Pak Tito dan ini regenerasi sebenarnya. Tapi kita juga belum bisa menilai dari awal apa yang akan terjadi. Karena begini, kabinet politik sistem presidensial dikombinasi dengan sistem multipartai seperti ini, itu kesamaannya disebut dengan kohabitasi. Apa itu? Semacam orang tinggal serumah tapi tidak terikat akad. Karena ini kohabitasi, kita tidak tahu ini periode kedua Pak Jokowi. Partai-partai ini nanti tidak bisa. Kalau kemarin kan Jaksa Agung dari Nasdem, Kapolri dipegang oleh PDIP misalnya yang kemarin ya. Lalu kemudian ini mendulang elektoral di bawah dengan keberadaan dua institusi besar ini, dan penegak hukum dianggap oleh sebagian besar orang carut-marut dan hak asasi manusia ternyata berantakan, kan kira-kira begitu. Tapi di periode ini kita berharap tidak demikian. Ada persepsi kita yang melihat dari sisi hukumnya. Kalau dari sisi Menteri Hukum dan HAM mungkin paradigmanya masih lama, paradigma menterinya. Tetapi kalau paradigma visi misi presiden yang dibawa,
Itu revolusioner itu, Omnibus Law. Kalau itu bisa diimplementasikan. Tapi kalau paradigma personnya, paradigma menterinya masih kayak paradigma karena orangnya sama, saya kira tidak bisa ditangkap maksud presiden. Itu satu. Yang kedua adalah kalau Kapolri, Jaksa Agung misalnya, ini kan adiknya politisi PDIP. ST Hasanuddin ini adalah adiknya TB Hasanuddin. Ini politisi senior PDIP dan orang berpengaruh, kira-kira begitu. Apakah dia bukan orang partai? Jelas dari sisi karirnya bukan orang partai. Tapi apakah ada garis politiknya dengan partai? Tentu ada, jelas sekali ada. Nah, hal-hal ini mungkin yang akan publik lihat ke depan. Apakah presiden punya political will untuk mendorong penegakan hukum yang lebih baik, yang holistik, jadi tidak partikular penegakan hukum ini. Tadi misalnya MK bikin diskusi arah pembangunan hukum nasional, mau dibawa kemana dengan situasi politik kayak begini. Jadi kebersamaan dalam koalisi sistem pemerintahan kita, terutama di periode kedua Presiden SBY sudah buktikan 2 tahun pertama itu konsolidasi. Meskipun ini 2 tahun pertama ya, tahun ketiga itu kerja, tahun keempat dan kelima persiapan pemilu tahun 2000 tahun selanjutnya. Karena itu 2 tahun pertama ini nanti adalah menemukan platform yang sama antara, tapi ini kan koalisinya besar, menghimpun koalisi besar. Oposisi saya hitung-hitung 3 partai oposisi itu hanya 22%. Itu berarti 78% itu dikuasai oleh pendukung pemerintah. Sehingga agak gampang bagi Presiden Jokowi untuk meloloskan seluruh program kerjanya tanpa penyeimbang yang kuat. Dengan catatan bahwa karena tadi kohabitasi, partai-partai ini, partai-partai koalisi tidak berkhianat di ujung jalan. Karena kepentingan elektoral tahun 2024 misalnya. Bisa saja nanti di tahun ketiga mereka mulai, kalau kebijakan itu merugikan elektoral mereka, ini catatan penting Mainwaring misalnya, bahwa terjadi divided government, perpecahan di tubuh pemerintahan. Kalau kombinasi sistem multipartai yang ekstrim kayak kita dengan sistem presidensial selalu bersoal di situ, bahwa pemerintahan itu tidak bisa bekerja efektif misalnya kalau tidak didukung oleh mayoritas partai di parlemen. Karena itulah presiden menghimpun kekuatan besar ini, termasuk menghimpun Prabowo, kemudian kita tidak punya oposisi seimbang. Dan ini oleh sebagian orang ini memberi efek yang buruk bagi demokrasi, tapi ada yang bilang begitulah memang cara pemerintah mengatur. Saya melihatnya memang agak bersoal ini nanti ke depan karena oposisi ini tidak seimbang. Baik, Pak Fajrul, ini kalau bahas Menteri Hukum masih orang yang sama, Bapak anggap juga paradigma yang masih lama, jadi belum bisa sepenuhnya optimis. Pak, saya agak pesimis karena paradigma karena begini. Sedangkan memang dalam bidang hukum masih banyak sekali PR dari pemerintah yang kita berharap kemarin Menkumham itu Yusril atau Mahfud MD, kira-kira begitu, yang agak revolusioner sedikit orangnya berganti begitu. Jangan kayak begini. Baik, mohon maaf kita harus jeda dulu. Pak Fajrul, kita akan kembali tetap bersama kami di Obrolan Karebosi.